Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yunisa Fitri, saya Indah Medita Hermawan, saya Talita Anggreni Kurniawan, Saya Nadia Yolanda Bonardi. saya Aminah. Kami akan membahas tentang titik akhir hukum, mengapa putusan MK bersifat final dan mengikat, serta bagaimana cara mengkritiknya. Sifat final dan mengikat atau final and binding. Filosofi finalitas dan mandat konstitusional, sifat final and binding pada putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah sekedar atribut gantung dari stabilitas ketatanegaraan sebagai gantian atas segala konflik dan keraguan hukum. Berdasarkan mandat pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi adalah penafsir konstitusi tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya bersifat erga omnes. Sehingga secara logika hukum, tidak ada instansi yang lebih tinggi untuk mengoreksi otoritasnya, demi menjamin hukum tidak hanya menjadi teks mati, melainkan daya paksa yang merangkul seluruh warga negara. Namun, finalitas ini tidak berarti kedap kritik, sebab ruang evaluasi tetap terbuka melalui eksaminasi publik, guna memastikan wibawa mutlak Mahkamah Konstitusi tetap berpijak pada nalar keadilan dan tidak terjebak dalam ruang hampa tanpa kontrol intelektual. Dialektika kritik dalam ruang demokrasi mengkritik putusan MK adalah manifestasi hak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi sekaligus instrumen untuk mengkontrol dan menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan keadilan sosial. Kritik yang elegan wajib membenda rasio decidendi atau konsistensi logika hukum hakim secara objektif. Namun, harus dibatasi oleh etika yuridis agar tidak tergelincir menjadi serangan personal yang memfitnah integritas hakim atau memprovokasi pembangkangan hukum yang mencederai martabat peradilan. Keberadaan kritik sangat krusial sebagai kompas moral agar titik akhir hukum di MK tidak menjadi entitas yang kaku, melainkan tetap mampu menangkap dinamika nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang demokratis. Analisis kasus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 perkara pengujian undang-undang gelombang 21 tahun 2023. Paradoks etika dan hukum, di mana dalam studi kasus putusan ini, putusan yang terkenal cukup fenomenal mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden membuktikan kekuatan absolut sifat finalitas hukum yang ada di Indonesia, di mana meskipun dihantam kontroversi hebat dan pelanggaran etika berat oleh hakim, amar putusannya secara yuridis tetap sah dan berlaku seketika. Kasus ini memperlihatkan realitas pahit bahwa dalam dimensi hukum positif, cacat etik tidak serta-merta melumpuhkan kekuatan eksekutorial sebuah putusan yang telah diketuk palu. Namun, desakan sosial yang masif berhasil membuktikan bahwa kritik publik mampu mengaktifasi instrumen kontrol etik seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang meskipun tidak mengubah angka dalam putusan, tetap berdaya guna dalam memulihkan integritas institusi tanpa harus merusak tatanan hukum yang berlaku. Selanjutnya, analisis kasus pada putusan MK nomor 13 tahun 2006 dan putusan MK nomor 46 tahun 2010. Restorasi hak dan terobosan kemanusiaan pada studi kasus putusan MK nomor 13 tahun 2006 dan putusan MK nomor 46 tahun 2010 melalui pembatalan pasal penghinaan presiden dan pengakuan hak perdata anak luar kawin. MK membuktikan bahwa finalitas putusannya mampu menjadi alat restorasi hak konstitusional dan pendobrak kekakuan hukum demi perlindungan asasi manusia. Putusan-putusan ini menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, jabatan publik tidak boleh menjadi perisai dari akuntabilitas dan nilai moralitas konservatif harus tunduk pada kepastian hukum yang berbasis ilmu pengetahuan. Meski menghadapi resistensi tajam, kekuatan finalitas MK memastikan bahwa perdebatan ideologis di ruang publik harus berakhir pada sebuah titik kepastian administratif demi melindungi mereka yang mencari keadilan. Jadi, kesimpulannya adalah posisi masyarakat sebagai pengawas intelektual sifat final and binding adalah jangkar stabilitas untuk menghentikan sengketa. Namun, ia bukanlah doktrin sakral yang menjamin kebenaran absolut, sehingga
Kita wajib patuh secara yuridis, tetapi tidak diwajibkan mengamini nalar hakim yang cacat secara logika. Dalam negara hukum demokratis, batas kritik harus diletakkan pada posisi presisi, yaitu menyerang jantung argumen hukum untuk mencegah tirani peradilan tanpa terjebak dalam anarki. Kita harus mendapatkan diri sebagai pengawas intelektual yang memastikan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memegang kata terakhir dalam hukum, namun nurani keadilan tetap menjadi milik publik sebagai napas demokrasi yang sehat. Sekian hasil diskusi dan presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.